Halo viewers, kembali lagi di Berita Populer Indoposko. Viewer bisa lihat dan baca semua berita ter-up-to-date hanya di website Indoposko. Bersama saya Bu Aji, buka aja Indoposko. Dan saya Pak Aji, pantau aja Indoposko. Masih ditemani oleh Pemret Indoposko, yaitu Bung Aro. Halo, welcome. Selamat datang lagi Bung Aro di Berita Populer Indoposko. Oke, selamat datang lagi. Oke, kita masuk ke berita yang pertama. Danjen Kopassus masih dijabat Majen TNI Muhammad Hasan. Kepala Penerangan Kopassus Letnan Kolonel Infanteri Ahmad Munir memastikan informasi soal pelantikan Mayor Jenderal TNI Muhammad Ali Al-Habsyi sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI tidak benar alias hoax. Kabar tersebut beredar melalui grup aplikasi pesan singkat untuk ponsel pintar atau WhatsApp. Narasinya berbunyi, selamat atas pelantikan Majen Habib Muhammad Ali Al-Habsyi sebagai Danjen Kopassus. Semoga amanah. Oke, Bung Aro gimana nih Ya. komentarnya mengenai berita hoax ya? Hoax ya. Mengenai Tidak, ya. pelantikan Ya, Panglima Kopassus ya? ya, Danjen Oh, Danjen ya, sorry. Komandan Jenderal. Ya, itu surprise juga, beberapa grup WA ada ucapan selamat untuk Bapak ditulisnya Habib Muhammad Ali Al-Habsyi gitu kan. Ternyata setelah kita cek, wartawan kita cek ke Kepala Penerangan Kopassus itu hoax gitu. Ini nilai plus bagi kita juga karena kita pertama kali yang memberitakan, mengklarifikasi, dan ternyata itu berita bohong di grup-grup WA itu berita bohong. Emang di tanggal pertengahan Oktober atau tanggal kira-kira 14 Oktober kemarin emang terjadi kenaikan pangkat beberapa perwira tinggi gitu loh itunya. Tapi ada 60 nggak salah Pati gitu, ada 60. Tapi di situ tidak ada pergantian posisi Danjen Kopassus. Yang ditulis oleh Muhammad Ali ada namanya Brigjen Muhammad Ali, dan dia bukan Danjen Kopassus tapi menjadi asisten Intel asisten Kogab Wilhan 2 itu Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 di Pertahanan 2 tuh di wilayah Indonesia Tengah ya sih, antara Kalimantan Sulawesi gitu. Itu seperti itu sih ya. Alhamdulillah kita meluruskan informasi hoax itu, Indoposko meluruskan dan ternyata benar tidak ada pergantian. Dan itu bisa juga salah tanggap juga ya. Nah, mungkin namanya sama gitu juga. Dan kita terdepan untuk kita paling pertama yang mengklarifikasi ke Puspen TNI ya, berarti ya. Ke Kepala Penerangan Kopassus gitu ini. Oke, viewers, kita masuk ke berita yang kedua. Ini aturan terbaru naik pesawat domestik. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menerbitkan aturan terbaru penerbangan melalui Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada era pandemi COVID-19. Dengan adanya surat edaran ini, maka surat edaran sebelumnya yakni SE 262/2021 dan SE 70/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. SE nomor 88 Tahun 2021 berlaku efektif mulai 24 Oktober 2021, kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novi Rianto di Jakarta. Oke, Bung Aro. Ya, ini jadi apa nih berita isi dari surat edarannya? Ya, surat edaran itu tentunya keluar setelah adanya perkembangan penyebaran COVID di Indonesia ya. Karena ya terjadi penurunan, kemudian ya tetap menjaga supaya tidak terjadi kekhawatiran seperti booming yang ketiga lah, lonjakan ketiga. Nah, SE ini diperbarui tentunya melihat perkembangan PPKM, kebijakan pemerintah tentang PPKM yaitu pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku sampai 1 November. Tentunya ya salah satunya itu pemberlakuan penerbangan maskapai ya, penerbangan yang harus menggunakan calon penumpang harus PCR. Berarti sekarang harus PCR ya? PCR. Antigen nggak berlaku? Antigen boleh tapi sudah vaksin kedua gitu loh. Itu PCR. Tapi ada beberapa wilayah yang tetap
menggunakan PCR. Mungkin wilayah itu masih dalam kategori PPKM level 1 kali ya, yang masih 1 per 2, zona merah gitu zona ya. merah seperti itu aja sih. Jadi mungkin kebijakan ini melihat perkembangan COVID di Indonesia, jangan sampai, apalagi ini kan tutup tahun nih, biasanya agak lonjakan kasus, ada tahun baru, bom waktu lah kasarnya, ada hari besar juga kan. Iya, bom Natal waktu ya. yang mungkin ya menjadi booming. Kita nggak mau ada booming lagi seperti kemarin kan bulan Juli itu kan, wah luar biasa sekali tingkatan COVID kita kan, sampai rumah sakit kewalahan, kemudian tenaga medis juga merasa banyak yang kena juga. Ya kita nggak mau seperti itu. Mungkin pemerintah juga menerapkan itu, melihat kedepannya antisipasi seperti apa. Seperti itu aja sih sebenarnya. Ya semoga sih COVID bisa cepat selesai ya. Kita nggak mau berlarut-larut karena kan dampaknya sangat luar biasa sekali. Gitu. Kita masuk ke berita yang ketiga. Ledakan terjadi di Cina. Ledakan terjadi di salah satu restoran di kota Shenyang, Cina, Kamis 21 Oktober 2021 pagi, yang diduga akibat kebocoran gas. Hingga berita ini diturunkan, korban tewas akibat peristiwa yang terjadi di ibu kota provinsi Liaoning di wilayah timur laut Cina itu berjumlah 1 orang, dan korban luka-luka sebanyak 33 orang. Semua korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Oke, gimana? Ini lagi-lagi gas ya? Ada ledakan. Sebenarnya bahaya gas itu sebenarnya tidak hanya di Cina, di negara-negara lain juga, di seluruh dunia lah di ya. dalam negeri di Indonesia kan. Beberapa kali kejadian selalu meledak gara-gara gas yang kebocoran segala macam, sangat rentan sekali. Nah, tadi juga perkembangan di Cina juga, kabar terakhir itu ada 3 orang yang meninggal, dari 1 menjadi 3, dan puluhan ya luka lah. Dan ada kemungkinan nih bisa bertambah lagi kalau seandainya yang dirawat itu korbannya entah meninggal karena luka bakar yang luka berat ya. Luka bakar yang presentasinya lebih banyak gitu, misalnya 80% luka bakar. Nah, itu kan rentan untuk meninggal lah kasarnya seperti itu. Untuk penanganannya agak susah seperti itu. Nah, emang untuk keamanan gas ini perlu menjadi perhatian. Mungkin yang di Cina ini menjadi pelajaran juga bagi pemerintah Indonesia, bagaimana menjaga keamanan sirkulasi gas, kayak di restoran, kemudian di mall segala macam. Paling sering di mall juga itu. Ya, beberapa kali kan di Indonesia juga pernah kejadian ledakan itu gara-gara tabung gas di sebuah restoran, dan akhirnya menelan berapa jumlah korban jiwanya. Dari pelanggan, dari pekerja segala macam. Gak hanya di itu, di rumah juga sebenarnya gas 3 kg, gas 12 kg. Nah, itu kan ya artinya ini pembelajaran juga bagi kita warga negara Indonesia yang menggunakan gas, karena kan sejak minyak tanah sudah tidak dihapus kan masyarakat menggunakan gas. Kalau penggunaan gas itu keamanannya tidak dikedepankan, ya kejadian ledakan gas itu akan selalu berlangsung. Seperti itu aja sih. Selain kualitasnya juga harusnya ada sosialisasi juga ya, mudah-mudahan ya, bagaimana. Padahal kan masyarakat itu gampang panik, nyium bau gas aja udah langsung gimana. Udah panik. Harusnya ada pelatihan juga ya, penggunaannya nanti gimana, antisipasinya gimana. Kalau perlu atau ada apart di rumahnya masing-masing. Mungkin pelatihan atau pelatihan secara kontinu ya di masyarakat ya, bisa aja dari RT atau RW yang bekerjasama dengan damkar, pemadam kebakaran, atau dari Pertamina atau dari LPG. Itu bisa aja sih sebenarnya, bisa untuk mengurangi kejadian-kejadian ledakan gas. Apalagi yang paling terkenal kan tabung gas 3 kilo dibilang bom ya. Sering banget meledak waktu itu bikin kan. Panik kan. Itu dia bikin panik itu. Kalau ya karena kejadian bom-bom teroris kan dari ledakan itu. Padahal kejadiannya hanya tabung gas. Ini panik lah, pasang enggak ya kan. Salah ya berarti. Oke, viewers, kita masuk ke berita yang keempat. Polisi tangkap pelaku perusakan bis Arema FC di Yogyakarta. Polisi mengamankan YS, salah seorang pelaku perusakan satu unit bis tim Arema FC yang terparkir di halaman Hotel New Sapir, Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada hari Rabu malam. Kapolsek Gondokusuman, Kompol Surahman, di kantornya Kamis mengatakan pelaku berinisial YS yang berusia 15 tahun melakukan perusakan bis tim Arema FC bersama segerombol orang yang ditengarai oknum supporter Persebaya. Untuk pelaku yang kami amankan baru 1 berinisial YS, ujar Surahman.
Oke, Bung Aro, lagi-lagi Oke, nih masalah supporter nih supporter. Liga Indonesia gesekan Ya. lagi nih. Itu nggak pernah selesai ya. Iya. Kasus yang klasik banget ini. Setiap tahun pasti ada ya Iya, antara supporter. ada aja gesekan itu. Jadi kayak musuh bebuyutan. Misalnya Persija dengan Persebaya, Persib, terus iya. Persib dengan Persija. Iya. Itu kita nggak ngerti juga. Padahal sudah dilakukan penanganan bottom up. Ya, Iya. mungkin di atasnya sudah akur, Sudah akur, di di bawahnya grassroots-nya ini grassroots-nya nih, yang Pak. tidak tahu ada di atas sudah akur, di bawahnya nggak akur gitu loh. Dan sangat sayangkan sekali yang Arema itu yang apa sih pelakunya yang diduga dari Oh supporter iya, dari Persebaya supporter itu bonek masih ya. ABG, umur masih Betul. 15 tahun ya. Sayang Masih sekali gitu, belum. maksudnya mudah terprovokasi gitu ininya. Kita juga nggak tahu dari kepolisian kan masih mencari Iya, oknum lagi ya. oknum lainnya. Masih segerombolan Karena itu segombolan tadi. gitu ya, ibarat tawuran ya, akhirnya ya sangat disesalkan lah. Kita Takutnya hanya berharap sebagai alat ya. Padahal ada aktor intelektualnya. padahal bola itu tujuannya untuk mempersatukan Betul. masyarakat Indonesia supaya lebih kuat. Tapi dengan gesekan-gesekan ini kan justru memecah belah persatuan. Sangat sayang gitu. Yang dulu didorong supaya Liga 1, Liga 2 digelar. Karena pandemi kan sempat berhenti tuh Iya. setahun lebih ya kalau nggak Iya. salah. Sekarang sudah digelar, muncul lagi deh kejadian di luar liga yang harusnya tidak kita harapkan. Ininya sangat sayang sekali, harusnya supporter itu mendukung Masing-masing sportivitas, kesebelasannya, iya. sportivitas, Junjung tinggi ya, junjung tinggi sportivitasnya. sportivitas. Supaya kenapa? Kedepannya juga Indonesia akan lebih baik lagi menggelar kegiatan liga-liga itu, gitu, itunya. Itu aja sih. Semoga ya kedepannya tidak ada lagi lah kejadian-kejadian bentrok antar supporter gitu ininya. Oke. Ayo Oke, gitu aja. kita junjung tinggi sportivitas. Ya. Apaan? Kita junjung lah sportivitas. Iya. Damai supporter Indonesia. Oke, kita masuk ke berita yang kelima. Rahel V-nya dijerat 2 pasal. Ini ancaman hukumannya. Selebgram Rahel V-nya masih diperiksa terkait dugaan kabur dari tempat karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara setelah pergi dari luar negeri. Rahel diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya bersama pacarnya Salim Neoder dan pihak manajernya Maulida Khairunnisa. Sekarang yang bersangkutan diambil keterangannya, jadi kita belum bisa sampaikan hasil diperiksa, ujar Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus di Jakarta. Oke. Ya, Gimana nih, Bung Aro nih? masih belum selesai ya. Iya, Ini influencer, selebgram yang Rahel harusnya V-nya jadi ya. panutan ya. Udah hampir seminggu lebih nih. Isunya selalu digelontorkan. Karena kemarin kalau nggak salah baru datang ya Rahel Iya, V-nya ke panggilan Polda ya, memenuhi Polda panggilannya. itunya. Ya setelah ada laporan sih sebenarnya. Hmm. Ya itu delik aduan apa itu pokoknya Polda menindaklanjuti adanya pelanggaran protokol kesehatan lah. Iya. Karena kalau dari orang atau masyarakat yang dari luar negeri kan harus dikarantina. Terakhir itu kalau nggak salah dari 7 ke 5 hari kalau nggak salah ininya. Dan Rahel itu kan di Wisma Atlet ya, yang gratis lah kasarnya seperti betul. itu. Tapi emang perkembangan terakhir dia dibantu untuk meloloskan itu oleh oknum anggota TNI lah ininya. Bahkan tidak hanya satu, ada 2 nih kemarin Kapendam Jaya menginformasikan gitu loh ininya. Sayang sekali kalau seandainya aparat yang harusnya mengerti aturan bahwa itu melanggar tapi melakukan itu gitu loh ininya. Ya. Intinya kan seperti halnya Habib Rizik waktu melanggar protes sampai di sidang segala macam. Ya, kita berharap aparat juga menegakkan hukum sesuai dengan kesalahan aturan yang berlaku. Jangan sampai ada intervensi. Jangan pilih-pilih ya. Nanti kenapa? Dampaknya nanti orang lain akan berpikir nanti gampang lah ini. Seperti halnya Habib Rizik waktu itu di sidang segala macam dia melanggar prokes. Nah, itulah persidangan yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya kalau dilihat sih konsepnya itu beda ya. Kalau HRS kan kerumunan karena kemauan para jamaah atau pengikutnya. Kalau ini kan lucu, kemauan sendirinya ya kan.
dia kabur. Kabur sendiri. Iya. Makanya penegakan hukum Iya, harus benar-benar diterapkan. Jangan tebang pilih ya. Kenapa? Ya ntar dampaknya ke yang lain. Yang lain. Itunya. Itu apa sih? Apalagi pemerintah kan lagi gencar-gencarnya menekan angka COVID yang sudah sangat baik saat ini. Iya. Tidak mau lengah, kemudian muncul lagi apa sih bom waktu yang tadi kita betul. tidak harapkan. Itu aja itunya. Kurvanya udah nurun nih, Ya. belum sampai melonjak lagi. Artinya Aduh, jangan sampai kalau ada pihak-pihak atau masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, ya tegakkanlah hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Gitu ya. Apalagi nih seorang influencer, selebgram, Ya, harusnya yang jadi tentunya panutan, followernya juga kan nggak sedikit. Iya, ya kan? itunya. Makanya ketika melakukan hal seperti itu, ya sangat disayangkan sekali. Yang tadi saya katakan, harusnya tidak boleh melakukan itu. Iya. Ada bagaimanapun juga orang akan mencontoh, apalagi yang anak-anak ABG segala Iya, macam kan. betul. Udah ini ya saya ngikuti, biasanya follower tuh mengikuti Iya, apa yang diikuti siapanya ya. oleh ini Idolanya panutan ya, idolanya panutan. itu ya. Gitu aja sih yang iniin. Oke, siap. Oke, nah itu dia tanggapan dari Pemret Indoposko yaitu Bung Aro. Ya. Dan sekaligus tanggapan tadi menutup perjumpaan kita di Berita Populer edisi Minggu ini. Terima kasih Bung Aro sudah hadir di Berita Populer Indoposko. Sama-sama Pak Haji, Bu Haji. Semoga apa yang kita infokan ke masyarakat itu menjadi informasi yang baik Baik dan inspiratif bagi semua. Dan juga Kalangan. ada edukasinya Ya, ya, ada untuk edukasinya. masyarakat dan viewers Indoposko. Sekian perjumpaan kita di Berita Populer Indoposko. Untuk viewer jangan lupa untuk terus baca berita terpopuler hanya di website Indoposko. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Indoposko Channel. Sampai jumpa di berita populer edisi minggu berikutnya. Bye viewers.